Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarin dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa? Karena mereka lebih mementingkan tradisi daripada Tuhan. Mereka menomorsatukan tradisi dan kurang memprioritaskan Tuhan. Tuhan sering dikesampingkan. Tuhan Yesus tidak setuju dengan sikap itu, sikap yang menomorsekiankan Tuhan. Karenanya Tuhan mengecam dan menegur mereka. Teguran yang keras ini juga kiranya berlaku juga bagi kita yang terkadang sampai hari ini juga menempatkan Tuhan ke nomor yang kesekian kalinya. Karena itu hendaklah kita berubah dan bertobat. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus memberikan kita kebebasan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Allah tidak memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Dia memberikan kita kebebasan untuk berpikir dan melakukan apa yang benar.
Selain itu, Yesus juga mengingatkan kita bahwa kita harus mencintai Tuhan dan sesama kita. Kebenaran Allah harus menjadi pedoman hidup kita. Oleh karena itu, setiap tindakan yang kita lakukan harus sejalan dengan apa yang diminta oleh Tuhan, sejalan dengan tuntunan Allah. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, satu hal pembelajaran yang berharga untuk kita hari ini adalah kita bisa menjadi, pegangan kita adalah semakin kita beriman kepada Tuhan. Dan kita jika semakin beriman berarti kita semakin humanis. Maksudnya semakin orang beriman ya semakin menjadi manusia yang utuh. Manusia yang utuh bagaimana? Manusia yang utuh adalah mereka yang secara rohani matang dan secara manusiawi juga matang. Konkretnya, semakin orang itu rajin berdoa, seharusnya kepedulian kepada sesama juga semakin besar. Bukan kebalikannya. Semakin banyak orang berdoa justru semakin menyendiri, menganggap diri yang paling suci, bahkan menjauhkan dari orang-orang yang dianggap tidak beriman. Ini keliru, pemahaman yang keliru. Jadi seharusnya semakin kita rajin berdoa, berarti kita semakin bisa mengenal sesama kita. Sejak awal Yesus mengingatkan kita untuk mewujudkan, untuk meningkatkan level keimanan kita, yaitu level pada manusiawi. Apa yang kita imani, itulah yang harus kita hidupi. Hidup kita bukan di surga, tetapi realnya kita itu kita masih hidup di dunia. Maka sudah semestinya dan sepantasnya tindakan kita adalah tindakan yang manusiawi, yang mampu ditangkap dan dimengerti oleh sesama kita, sesama manusia. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita juga diingatkan untuk mengasihi orang tua. Ini adalah suatu perintah yang sangat penting bagi Allah. Begitu pentingnya sampai masuk sebagai perintah yang kelima dari 10 firman Allah. Namun pada zaman Tuhan Yesus tampaknya berlaku suatu adat istiadat di mana bila seseorang sudah memakai uangnya untuk membeli hewan korban bagi Allah, maka ia tidak terikat kewajiban untuk merawat orang tuanya sendiri. Hal inilah yang ditentang keras oleh Yesus. Baginya, orang yang terlihat saleh dalam menjalankan ibadah agamawi tetapi menelantarkan orang tua adalah orang yang telah melanggar perintah Allah. Bahkan seandainya kita telah menikah sekalipun, kita tetap harus merawat orang tua kita sebagai wujud nyata perintah Allah. Ketika kita menikah, kita memang tidak lagi bergantung kepada mereka. Namun tanggung jawab kita sebagai anak untuk menunjang kesejahteraan hidup orang tua kita tidak berhenti saat kita menikah. Perintah untuk mengasihi dan menolong orang tua seharusnya tidak bisa diabaikan, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Dan itu berlaku seumur hidup kita. Selama kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, tetaplah untuk menyayangi orang tua kita dengan setia sampai akhir hayat mereka. Kasih kita tidak sekedar kata-kata, melainkan tindakan yang nyata serta dapat dirasakan oleh orang tua kita. Itulah yang dikehendaki Allah kepada kita dalam mengasihi orang tua kita. Inilah dua hal penting. Selain mengasihi sesama, kita juga diminta selalu setia
dan mendampingi mengasihi orang tua kita masing-masing. Demikianlah permenungan kita hari ini. Marilah kita mengakhiri permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sertailah kami dalam segala kegiatan kami, dalam rutinitas hidup kami, dan tinggallah dalam diri kami. Berilah kami keberanian untuk menyebarkan dan mewujudkan perintah-Mu. Meski kami banyak menghadapi tantangan dan hambatan, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan menuntun hidup kami. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.